Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 5 untuk memulai presentasi dengan seuntai kata mutiara. Seperti hati yang gampang tersentuh saat pertama kali bersua, semoga ide yang kami berikan dapat mengena. Tak hanya sekedar menjelajah data, tetapi juga semoga memberikan makna bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 siap untuk mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu analisis dan rekomendasi solusi masalah UMKM Susi yang berada di Kabupaten Jember. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, perkenalkan, nama saya Indani Ainun Fajriyah dengan NIM 2308 1020 1070 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putri Kamutiara dengan nomor NIM 2308 10 20 10 90. Perkenalkan, nama saya Farida dengan NIM 2308 10 20 10 61. Perkenalkan, saya Nike Kurnia Ramadhani dengan NIM 2308 10 20 10 85. Saya Nindi Bella Dwirianti dengan NIM 2308 10 20 10 37. Jadi di sini kita akan membahas di mana sih lokasi UMKM Susi Daebak. UMKM Susi Daebak ini menggunakan strategi penempatan lokasi yang pintar untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Lokasi utamanya berada di kampus Universitas Jember, tepatnya di kantin Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB. Alamat tepatnya yaitu Gang 5 Tegal Botolor, Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur, dengan kode pos 68121. Pemilihan lokasi ini sangat tepat karena dekat dengan target pasarnya yaitu mahasiswa dan komunitas akademik kampus. Selain di kampus, mereka juga membuka cabang lain di Jalan Kalimantan, di seberang Gedung Sutarjo di samping Indomaret. Cabang ini membantu usaha menjangkau lebih banyak konsumen di luar kampus, termasuk masyarakat umum yang melewati daerah tersebut. Nah, untuk semakin dikenal, UMKM ini juga rutin membuka stand di acara Car Free Day di alun-alun Jember setiap minggu. Nah, selain menjual produk, kehadiran di CFD ini menjadi momen penting bagi UMKM untuk mempromosikan dan mengenalkan produknya ke masyarakat yang lebih luas, sekaligus berkontribusi dalam menciptakan suasana publik yang lebih aktif dan positif di acara tersebut. Selanjutnya yaitu ada strategi pemasaran yang ada pada stand Susi Daebak Jember. Mereka menggunakan strategi pemasaran yang pertama yaitu jasa endorsement. Mereka mengendorse influencer lokal yang memiliki jumlah followers banyak di media sosial mereka untuk mempromosikan produk-produk sushi dari outlet Daebak Jember. Mereka menggunakan jasa endorsement ini dengan harapan guna meningkatkan jumlah omset penjualan pada produk mereka. Karena sebelumnya terjadi penurunan pada omset mereka karena terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu pada tahun lalu, sehingga dari jasa endorsement ini produk dari stand Susi Jember perlahan-lahan mulai meningkat. Strategi pemasaran kedua yang mereka terapkan yaitu dengan cara memposting dan membagikan produk-produk mereka melalui media sosial yaitu story WhatsApp dan juga Reels Instagram dan video TikTok. Mereka memposting produk-produk mereka guna menyebarluaskan produk mereka kepada masyarakat luas, terutama yang ada di Jalan Kalimantan, outlet utamanya stand sushi yang ada di kantin FEB UNEDS dan juga pada outlet saat di Car Free Day yang ada di alun-alun Jember. Nah, selanjutnya adalah cara mengatur persediaan bahan baku dan produk agar tetap terkendali. Nah, yang pertama itu dengan memprediksi penjualan. Nah, jadi Ibu owner Susi Jember ini mengetahui bahan baku itu digunakan cukup untuk beberapa hari ke depan dan tahu kapan harus merestok bahan bakunya kembali. Jadi itu sangat diperhitungkan ya. Nah, contohnya kalau musim hujan itu peminat sushi
itu menurun drastis dari biasanya. Jadi yang biasanya kalau nggak musim hujan itu produksi sekitar 9 kilo dan menghasilkan 26-27 box. Nah, pada saat musim hujan itu cuma memproduksi sekitar 5 kilo saja. Jadi dengan itu juga bisa jadi ibu owner itu juga bisa menerka-nerka ya stoknya itu aman sampai berapa hari ke depan seperti itu. Nah, jika ada kejadian bahan bakunya itu keterlambat datang, yang dilakukan ibu owner ini pastinya tidak akan berhenti produksi begitu saja, jadi tidak mungkin ditutup usahanya karena keterlambatan bahan baku. Yang solusinya adalah dengan mengurangi produksi pada hari itu. Jadi semisal hari ini sisa bahan baku itu cuma untuk produksi 9 kilo. Nah, yang biasanya 9 kilo itu untuk 1 hari dan itu dibagi untuk 2 hari ke depan. Jadi untuk mengantisipasi lah keterlambatan bahan baku yang terlambat tersebut seperti itu. Nah, yang kedua adalah menjalin hubungan baik dengan supplier. Nah, ini sangat penting ya, karena ketika tidak menjalin hubungan baik dengan supplier itu akan memunculkan masalah-masalah baru seperti miskomunikasi. Nah, itu sangat merugikan sekali untuk si ibu owner Susi Jember ini. Jadi dengan menjalin komunikasi dengan baik, dengan berhubungan yang baik, akan mengurangi dampak-dampak seperti keterlambatan pengiriman, miskomunikasi, dan terjadinya gagal pengiriman dan lain-lain seperti itu. Jadi harus berhubungan baik dengan supplier agar terciptanya komunikasi yang baik dan tidak ada terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak seperti itu. Cara menjaga hubungan baik dengan pemasok maupun pelanggan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan bahan baku seperti nori dan saus topoki, ibu owner UMKM Susi ini sudah bermitra dengan PT Superfood, namun tidak ada perjanjian formal. Jadi, ibu owner UMKM Susi ini hanya menunjukkan komitmen dan kepercayaan kepada PT Superfood dengan memberikan alamat dan KTP yang jelas. Nah, karena ibu owner UMKM Susi ini sudah membeli nori dan saus topoki dalam jumlah yang sangat banyak, PT Superfood juga memberikan kemudahan dalam pengiriman barang seperti melakukan pembayaran setelah barang diterima dan dicek. Namun, UMKM Susi ini tidak hanya bergantung kepada satu pemasok saja, namun juga memiliki pemasok bahan baku yang lainnya. Selain menjaga hubungan baik dengan pemasok, tentu juga harus menjaga hubungan baik dengan pelanggan, seperti memberikan pelayanan yang ramah, menjaga kebersihan dan kerapian tempat usaha, supaya para pelanggan itu lebih nyaman, serta menyediakan menu yang variatif dan berkualitas. Adapun untuk materi berikutnya yaitu mengenai dinamika penghasilan UMKM Stand Susi yang beroperasi di kantin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Kantin Susi ini atau Stand Susi ini beroperasi di kantin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Namun, penghasilan yang didapatkan oleh Stand Susi ini tidaklah sedikit, mengingat banyak sekali mahasiswa yang sangat menggemari makanan sushi. Sehingga penghasilan kotor yang didapatkan oleh Stand Susi ini mulai dari hari Senin sampai hari Jumat berkisar di antara 700.000 sampai 1 juta rupiah. Perlu diketahui bahwasanya Stand Susi ini tidak hanya beroperasi di kantin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember saja, tetapi juga mendirikan stand di Jalan Kalimantan di seberang Gedung Sutarjo Universitas Jember setiap harinya. Sehingga apabila kita kalkulasikan penghasilan kotor dari Stand Susi ini baik dari kantin Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga stand yang berdiri di Jalan Kalimantan memiliki omset kotor mencapai kurang lebih sekitar 2-3 juta setiap harinya.
Tidak hanya itu saja, stand sushi ini juga beroperasi di Car Free Day setiap hari Minggu di alun-alun Jember. Dan omset yang didapatkan dari operasi di alun-alun Jember itu bahkan lebih banyak dari omset yang didapatkan mulai dari hari Senin sampai hari Jumat UMKM sushi ini. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya di setiap Car Free Day banyak sekali orang-orang yang datang untuk mencicipi kuliner yang ada di wilayah tersebut. Begitupun dengan wilayah Jember ini. Sehingga penghasilan yang didapatkan oleh stand sushi ini di setiap hari Minggu bisa mencapai angka 5-6 juta dan operasi yang dilaksanakan hanya berjalan di jam 6 pagi sampai jam 9 pagi saja. Adapun rekomendasi solusi untuk strategi penjualan bagi UMKM sushi ini dari kami salah satunya yaitu dengan cara pengoptimalan media sosial yang dimiliki oleh UMKM tersebut. Dapat kalian cari tahu di akun media sosial @daiba_jember, baik akun TikTok ataupun akun Instagram dari UMKM sushi ini. Postingan yang dilakukan adalah postingan yang kurang menarik perhatian konsumen. Di antaranya desain yang kurang menarik, konten yang dilaksanakan juga kurang menarik, dan postingan-postingan yang dilakukan itu tidaklah teratur atau tidak konsisten. Sehingga dapat diterapkan untuk akun Instagramnya mungkin dapat ditambahkan dengan desain-desain yang dapat menarik perhatian konsumen, upload video reels yang dimana video tersebut sangat menarik atau dapat menarik minat konsumen untuk dapat mengunjungi stand sushi UMKM ini. Nah, untuk akun TikToknya mungkin dapat dilakukan kegiatan live streaming saat melakukan Car Free Day di alun-alun Jember. Pastinya saat melakukan Car Free Day itu kan banyak sekali konsumen yang mendatangi stand. Nah, sembari melayani konsumen, UMKM ini juga dapat melakukan live streaming di TikTok sehingga informasi milik UMKM Sushi ini dapat menyebar dan banyak masyarakat yang mengetahui. Dengan melakukan live streaming tersebut, pemilik UMKM sushi ini juga dapat memperkenalkan apa saja kelebihan ataupun keunggulan produk yang dimiliki, baik itu dari penggunaan bahan baku yang pure berasal dari Korea ataupun Jepang, entah penggunaan bahan bakunya itu masih bahan baku yang sangat segar, pengolahan dari susinya itu sangat higienis dan lain sebagainya. Nah, tentunya hal-hal tersebut dapat menarik minat konsumen, dan bagi konsumen yang tidak mengetahui bahwasanya di Jember ini ada UMKM yang memproduksi produk sushi, itu bisa mengetahui sehingga dapat mencapai pasaran yang lebih luas lagi dan penghasilan yang didapatkan setiap harinya dapat semakin meningkat. Rekomendasi dan solusi yang berikutnya adalah dengan adanya inovasi menu baru. Nah, kan pada saat musim hujan itu peminat sushi itu menurun. Nah, menurut kelompok kami perlu adanya inovasi menu baru untuk mempertahankan pembeli-pembeli dari UMKM sushi Jember ini. Karena memang pada saat musim hujan itu kan mungkin sushi memang kurang diminati pada saat cuaca dingin seperti itu. Jadi menurut kelompok kami itu perlu adanya inovasi menu baru seperti ramen, karena ramen kan berkuah dan cocok untuk dihidangkan pada saat musim dingin, musim hujan seperti itu. Jadi mungkin dengan adanya inovasi menu baru ramen ini, peminat pelanggan-pelanggan yang sebelumnya ingin membeli sushi tapi tidak kurang minat karena tidak cocok untuk dinikmati pada musim hujan. Nah, karena dengan adanya inovasi menu baru ramen ini, mungkin pembeli akan menjadi tertarik untuk membeli menu baru di UMKM Sushi Jember ini. Jadi untuk mempertahankan pelanggan itu ya itu harus berinovasi menu baru, dan dengan adanya inovasi menu baru ini pelanggan itu akan tertarik untuk mencoba dan profitnya akan lebih bagus dari sebelum ada inovasi baru ini. Baik, di sini ada strategi promosi. Di dalam persaingan bisnis kuliner yang semakin ketat, UMKM Sushi Daebak perlu merancang strategi promosi yang kreatif dan lengkap untuk menjaga keberadaannya serta mempercepat perkembangan bisnisnya.
Strategi promosi ini tidak hanya sekedar memberikan diskon, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan hubungan yang berkelanjutan dengan para konsumennya. Nah, salah satu strategi yang bisa diterapkan adalah menawarkan diskon rutin. Contohnya, di akhir bulan kita bisa memberikan potongan 10-15% untuk semua menu sushi. Nah, di akhir bulan kan seringkali menjadi waktu ketika daya beli masyarakat menurun, sehingga potongan harga ini dapat menarik pelanggan baru sekaligus membantu mereka yang sedang berhemat. Selain itu, memberikan diskon khusus pada hari tertentu seperti potongan harga 10% setiap hari Jumat. Nah, hal seperti itu bisa menciptakan kebiasaan baru bagi pelanggan untuk membeli di hari tersebut. Kemudian ada strategi lain yang bisa digunakan, yaitu beli 5 gratis 1. Nah, strategi ini nih bisa memberikan keuntungan lebih bagi pelanggan karena mereka bisa mendapatkan sushi tambahan jika membeli dalam jumlah tertentu. Nah, strategi ini diharapkan dapat mendorong pelanggan untuk membeli lebih banyak dan merasa puas, sehingga mereka akan bercerita tentang pengalaman mereka kepada orang lain. Nah, di strategi ini tidak hanya berfokus pada transaksi, tetapi juga membangun hubungannya saling menguntungkan antara pelanggan dan UMKM. Optimalisasi layanan delivery online untuk meningkatkan eksistensi pasar. Nah, di sini saya merekomendasikan hal ini karena untuk memudahkan para customer yang malas keluar rumah itu bisa memesan lewat handphone atau secara online. Namun, hal ini juga memiliki kelemahan, yaitu produk sushi ini merupakan produk yang tidak tahan lama atau harus dikonsumsi langsung, sehingga tidak bisa dikirim ke jangkauan yang luas seperti dikirim ke luar kota. Nah, selain itu, sebagai owner juga harus memastikan produk yang dijual ini nyampe ke tangan konsumen dengan aman nggak ya? Karena kan sushi ini termasuk produk yang harus dikonsumsi ketika masih fresh. Tidak bisa disimpan di kulkas atau dimakan esok hari karena merupakan produk yang mudah basi. Dari sesi wawancara, pemilik UMKM sushi ini sudah menemukan cara supaya nasi ini ketika dimasak pagi, malamnya itu gak gampang basi. Nah, jadi nasinya itu harus dimasak agak lebih lama, sekitar 3-4 jam, agar nasinya itu lebih pulen dengan ditambahi bumbu-bumbu supaya kadar airnya itu lebih berkurang. Pada persediaan bahan baku yang digunakan untuk produksi sushi Debak Jember masih terdapat beberapa permasalahan yang dialami, yaitu adanya kendala persediaan bahan baku nori di daerah Jember, sehingga dari masalah tersebut mengharuskan owner sushi untuk mensuplai bahan baku nori dari luar kota, yaitu seperti dari Jakarta dan juga Surabaya. Namun, saat mensuplai dari Jakarta dan Surabaya masih juga terdapat beberapa kendala, yaitu seperti saat impor nori mengalami keterlambatan dari Korea, yaitu karena adanya gagal panen. Sehingga dari permasalahan tersebut, owner sushi harus mempertimbangkan beberapa solusi strategis demi kelancaran operasional dan juga keberlanjutan bisnis. Sehingga dari permasalahan tersebut, owner sushi Debak Jember dapat mempertimbangkan beberapa solusi demi kelancaran operasional dan juga keberlanjutan bisnis mereka. Yang pertama, owner dapat mengembangkan produk baru yang berbahan dasar rumput laut lokal sebagai bahan dasar alternatif mengganti dari nori. Karena Indonesia ini kan memiliki berbagai jenis rumput laut yang dapat diolah menjadi produk sejenis nori yang tak kalah menarik dari cita rasa nori. Nah, dari solusi tersebut itu juga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada nori impor dan juga menjadi sebagai bentuk dukungan terhadap sektor ekonomi lokal untuk menciptakan nilai tambah pada produk yang lebih ramah lingkungan, karena ini dapat meminimalkan rantai pasokan dari luar negeri.
Selanjutnya, solusi kedua dari permasalahan keterlambatan impor dari negara Korea, mereka dapat juga menjalin kerjasama dengan pemasok nori dari negara produsen lain, karena produksi dari nori tidak hanya dari Korea saja, melainkan juga dari beberapa negara seperti dari Jepang dan juga Cina. Sebagai alternatif risiko keterlambatan bahan baku yang selama ini sering terjadi akibat ketergantungan pada pemasok dari Korea. Nah, sehingga dari diversifikasi produk utama dari berbagai pemasok diharapkan dapat mengintimidasi risiko dalam rantai pasokan dan juga menjamin bahan baku agar tetap tersedia jika sewaktu-waktu terdapat kendala, yaitu dari satu negara pemasok yang lambat untuk mengimpor produk nori. Dengan menerapkan solusi ini, diharapkan dapat membantu usaha agar tetap stabil, dapat memenuhi permintaan pasar, dan juga menambah daya saing melalui produk dengan nilai lokal yang lebih khas. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan yang kurang berkenan di hati para penonton. Semoga ilmu yang kami dapatkan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.